sampai level-level di mana saya itu menandatangani perjanjian MOU disaksikan oleh Presiden di Singapura, disaksikan juga waktu itu dengan Perdana Menteri di Malaysia. Jadi sampai saya membangun network sampai level seperti itu di luar. Tapi di dalam apa yang saya korbankan adalah satu keluarga. Pergi malam, selalu pulang subuh, kalau udah pulang subuh tidur, nggak pernah ketemu anak. Weekend pun begitu. Jadi hampir tidak pernah bertemu, saya melewati pertumbuhan anak-anak saya sering sekali ribut dengan istri. Jadi kelihatannya di luar biasa, tapi sebenarnya itu membawa saya spiral down ke bottom yang tidak terhingga. Halo semuanya, selamat datang kembali di Marketplace Wisdom bersama saya Sylvia Wijaya dan Fandi. Hai. Kita saat ini lagi syuting di GMS Jakarta bersama narasumber kita, Kelvin dan Catherine yang sungguh luar biasa. Namun sebelum kita mendengarkan kisah mereka yang luar biasa hari ini ya Ko, kita mau mendengarkan dulu firman Tuhan, gitu kan dari Ko Fandi. Silakan Ko Fandi. Oke, jadi judulnya adalah menang atas Goliat-Goliat di Marketplace. Seperti itu. Nah, saya tergerak dari Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, di sini dikatakan tetapi haruslah. Jadi ini jadi satu kewajiban nih itu bagi masing-masing dari kita, bahwa kita ini harus ingat kepada Tuhan Allah, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan, maksudnya ability gitu ya, potensi untuk memperoleh kekayaan. Jadi jangan lupa bahwa yang memberi kekayaan, yang memberi berkat itu justru adalah Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita merasa bahwa pertama yang memberikan kekayaan adalah karena misalnya apakah dari orang tua, ataukah dari koneksi, ataukah dari kita sendiri gitu ya, yang mau berkeringat, berusaha sendiri, betul. Seperti itu. Tapi Tuhan yang kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tapi kekayaan ini ternyata tidak hanya, maksudnya cuman yaudah kekayaan gitu aja, koma, bukan titik ya ini koma. Tapi dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bisa jadi apakah dulu pernah Tuhan menjanjikan sesuatu pada papa kita atau leluhur kita, atau minimal ketika Tuhan meminta kita juga sebenarnya untuk berpikir bahwa apakah ketika pada waktu itu ketika Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa juga, ketika Tuhan berjanji sama Hawa bahwa keturunanmu nanti akan meremukkan kepalanya si ular, gitu. Nah seperti itu. Jadi dengan arti bahwa masing-masing dari kita harus tahu bahwa segala kekayaan, segala berkat yang kita terima itu pastinya pertama Tuhan yang kasih, yang kedua itu ada tujuannya, dan tujuannya itu pasti bukan hanya melulu untuk diri kita sendiri. Gitu, bagaimana nanti kita mengelolanya, bagaimana nanti kita menjaganya, bagaimana kita mempresentasikannya kepada orang-orang yang percaya ataupun orang-orang yang belum percaya Tuhan di luar sana, itu nanti akan sangat-sangat menentukan. Dan itu semua kembali lagi bahwa itu nanti orang-orang semua di sana bisa melihat bahwa kita itu disertai Tuhan dan diberi Tuhan kesempatan, peluang, juga kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu karena dengan maksud kembali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, semoga semua diberkati ya. Amin. Tidak sabar lagi kita dengerin dari narasumber seperti gimana. Thank you firman-nya Ko. Jadi ya segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup pasti ada greater purpose-nya ya, gitu ya. Ada greater things, dan pastinya untuk greater purpose itu ada greater ability juga ya. Ada kekuatan yang ekstra juga daripada Tuhan. Nah, kekayaan tidak sedang hal itu. Betul, tidak sekedar hanya untuk kaya saja gitu, tapi pasti ada tujuan yang lebih mulia lagi gitu ya. Nah kita udah nggak sabar banget nih Ko untuk mendengarkan gitu kan dari Kelvin dan Catherine gitu kan, cerita mereka luar biasa. Mungkin sebelumnya bisa sedikit cerita perkenalan dulu bahwa saat ini marketplace-nya di bidang apa seperti itu ya. Terus dan sekarang ini yang lagi dijalani juga, pelayanan di sini juga sebagai apa gitu ya, menjalani pelayanan di GMS Jabodetabek ini. Silakan. Oke, terima kasih Bro Fandi sama Sylvie. Nama saya Kelvin dengan istri saya Catherine. Kami ketua sel group dari CG 90 Jakarta. Kami juga melayani bersama di tim hospitality untuk Jakarta Barat. Untuk pekerjaan kami berdua bekerja bersama di bidang industri digital infrastructure dengan fokus di fiber optik subsea, jadi bawah laut, fiber optik yang menghubungkan antar pulau, antar negara melewati laut. Itu bisnis utama kami.
Kalau background saya sendiri sebenarnya S1, S2 dari finance, dan kenapa saya bisa berada di industri ini juga merupakan berkat anugerah Tuhan tersendiri. Oke, sampai sekarang masih di bidang yang sama ya? Betul, masih. Yang mungkin bisa diceritakan before afternya seperti apa nih ya gitu bro. Kita yakin sih sebelumnya kan kita udah ngobrol-ngobrol Bro Kelvin, ini ternyata panjang ceritanya ya. Iya betul. Tapi ingin tahu gitu, kira-kira dulu sebelum kenal Tuhan gimana, terus sampai satu titik balik di mana Bro Kelvin ini punya satu cara pandang yang berbeda tentang Tuhan, tentang berkat, bagaimana mengelola pekerjaan dan lain-lain. Gitu. Before-nya dulu ya. Yes. Kalau saya dibesarkan di keluarga yang ayah saya itu baik secara ayah, tapi dia mengajarkan banyak hal tentang toxic masculinity. Jadi lelaki itu harus nggak boleh takut istri, harus di luar kelihatannya macho, nggak boleh kelihatan dikontrol, harus independen. Itu yang diajarkan dari kecil oleh saya. Jadi saya tumbuh dengan paham seperti itu. Dan ketika ayah saya meninggal mendadak di 2013, keluarga saya itu sedang berada dalam kondisi ekonomi agak menurun. Jadi dari situ saya memutuskan untuk saya sebagai anak tertua harus lebih kuat lagi, lebih build network lagi, lebih bisa diandalkan. Tapi ketika saya mencoba mengandalkan diri saya sendiri lebih dan manusia lebih, disitulah yang sesuai Yeremia 17 ayat 5 dikatakan bahwa terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Di situ justru mulai saya kelihatannya di luar orang berkata, wah luar biasa ya, bisa build network dengan pejabat-pejabat tinggi, orang-orang kaya itu. Tapi sampai level-level di mana saya itu menandatangani perjanjian MOU disaksikan oleh Presiden di Singapura, disaksikan juga waktu itu dengan Perdana Menteri di Malaysia. Sampai saya membangun network sampai level seperti itu di luar. Tapi di dalam apa yang saya korbankan adalah satu keluarga. Jadi waktu itu dari 2013 sampai 2019 saya hampir nggak pernah di rumah. Hampir setiap travel ke luar negeri atau kalau di Indonesia saya keluar, bangun, networking, pergi malam, selalu pulang subuh. Kalau udah pulang subuh tidur, nggak pernah ketemu anak. Weekend pun begitu. Jadi hampir tidak pernah bertemu. Saya melewati pertumbuhan anak-anak saya sering sekali ribut dengan istri. Jadi kelihatannya di luar biasa, tapi sebenarnya itu membawa saya spiral down ke bottom yang tidak terhingga. Sehingga satu saat di 2019 itu, saya mengalami satu depresi, keputusasaan karena ketika kita berkumpul dengan pengkhianat, berkumpul dengan pencemooh, otomatis yang kita akan dapatkan adalah juga reaksi seperti tersebut. Saya di 2019 itu setelah bertubi-tubi dikhianatin, bertubi-tubi ditusuk dari belakang, akhirnya di 2019 saya kecewa dan masuk dalam depresi. Nah disitulah titik poin di mana istri saya yang selalu mendoakan selama bertahun-tahun kalau saya pulang malam kita ribut atau bagaimana, dia juga kirimkan firman kepada saya di WhatsApp apa yang nggak pernah saya pedulikan. Itu akhirnya saya terbuka. Di situ saya mulai berkomitmen bahwa Tuhan bukan lagi kemampuan manusia yang saya mau andalkan, tapi saya mau mencoba lebih dekat daripada kamu. Jadi di 2019 kuartal 3 akhir tersebut, saya memulai untuk melimit atau memotong beberapa relationship yang saya anggap nggak sehat. Jadi waktu itu ada grup hobi judi saya, segala macam yang malam itu akhirnya saya mulai cut. Nah, itu di akhir 2019, begitu mengikuti Tuhan, ternyata bukan langsung berkat yang saya dapat, tapi apa yang terjadi 2020 kita tahu terjadi COVID. Dan itu a great start. Itu awal mula di mana paradigma saya terhadap semua berubah. Karena kita kan kadang-kadang beranggapan ikut Tuhan langsung diberkatin, langsung gampang hidup, enggak. Jadi ketika saya justru mulai agak serius ikut Tuhan, tiba-tiba terjadi COVID. Tapi ketika saya berada dalam kondisi lebih parah lagi dari pada saat awal saya bertobat, jadi waktu 2020 Februari itu saya bukan cuma COVID tapi menghadapi banyak perkara-perkara hukum dengan pihak-pihak yang jauh lebih kuat, jauh sekali. Mungkin kita ngomong ratusan atau ribuan kali lebih kaya daripada saya.
Yang secara manusia tidak mungkin saya bisa menang. Karena saya kan namanya mengandalkan manusia, tentu semua itu harus di atas paper kelihatannya bisa terjadi. Mau kemenangan 1%, 2%, tapi harus bisa. Di poin tersebut saya merasa bahwa kemungkinan saya untuk menang udah menyentuh 0. Jadi, tapi ketika saya ingat banget itu di Februari 2020, ini saya belum terlalu serius ya ikut Tuhan ya, jadi kita belum ngomong, belum melayani, belum apa. Ketika dalam keputusasaan tersebut, Tuhan tiba-tiba menaruh sesuatu visi di dalam diri saya, sesuatu visi pekerjaan yang di marketplace yang begitu besar, bahkan puluhan kali lebih besar dari apa yang saya lakukan ketika saya berada dalam prime network relationship saya di market sebelumnya. Ya, jadi ketika waktu itu banyak network, ini puluhan kali lebih besar. Dan itu terjadi ketika saya berada dalam keadaan depresi tersebut di Februari 2020. Saya nggak tahu bagaimana, saya hanya taat, saya tuliskan idenya. Saya buatkan, saya kan background finance, jadi saya buatkan financial forecast-nya. Apa yang saya bisa dengan kemampuan saya buat itu aja dulu di Februari. Nah, berjalan dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi titik poin yang saya bisa bilang berubah lebih drastis adalah di 27 April 2020. Saya mendapatkan bahasa roh dengan cara yang tidak disangka-sangka. Jadi hanya karena waktu itu saya nonton YouTube, waktu itu belum merupakan jemaat GMS, belum juga mengenal Pastor Philip Mantova. Jadi saya secara tidak sengaja menonton hari Minggu 26 April 2020 khotbah Pastor Philip Mantova. Dia ada beberapa hal yang saya ingat sekali sampai hari ini, yaitu dia bilang beristirahat dan juga menunggu visi Tuhan. Tapi di dekat pada saat akhirnya dia menantang menantang di khotbahnya dia bahwa ayo lakukan hal yang kita lakukan lama, 5 roti 2 ikan kita, tapi dengan cara yang baru. Di situ saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya udah nggak tahu, tapi saya melakukan mulai sekarang pekerjaan saya ini dengan caramu dalam hati. Tiba-tiba saya menjadi demam. Waktu itu awal COVID, jadi bayangin aja ada istri saya, anak-anak saya, mami saya dan adik saya kebetulan lagi nonton bareng. Saya tiba-tiba demam, dicek 38,7. Jadi satu rumah panik, terus ibu saya dan adik saya tiba-tiba pulang. Saya masuk ke kamar langsung karena kita pikir kan COVID. Ternyata enggak, tapi saya merasa segar. Dan akhirnya panasnya turun, saya makan, minum Panadol, panasnya turun, makan. Terus tidur, besok paginya jam 5 saya terbangun oleh sebuah kayak dorongan. Saya yakin itu Roh Kudus sendiri. Saya ingin menyembah, saya keluar. Saya belum bisa main gitar pada saat tersebut. Sekarang udah bisa sebagai proses guru. Luar biasa ini. Belum bisa main gitar, belum ngerti cara menyembah, hanya menyalakan YouTube, puji-pujian, saya dapat bahasa roh. Dari sana bahasa roh. Jadi benar-benar kalau orang bilang wah bahasa roh itu harus ditumbang tangan, saya mengalami hal yang sangat berbeda. Yang penting kita terbuka, yang penting kita komitmen, roh itu akan bekerja. Jadi dari situ saya bisa bilang titik perubahan lebih drastis terjadi, di mana sebagai saya yang baru, saya berkomitmen lebih banyak terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap relationship terhadap Tuhan juga. Sebagai contoh, saya kan mulai aktif di cell group sebagai member. Jadi dimulailah tantangan-tantangan unik yang seperti komitmen. Jadi kalau sebelum kita lanjut, ini paling menantang nih. Cut dulu di sini. Boleh. Nah, sebenarnya pengen tahu nih dari sisinya istri nih, Catherine. Dari sisi istri ya, oke. Nah, gimana pada waktu struggle itu, struggle-nya istri nih, ketika katakanlah mungkin di situasi before-nya tadi ya? Iya, di situasi before-nya, apa yang sis Catherine lakukan? Gitu, ini dengan segala mungkin bling-bling gitu ya, dengan segala ini, tapi juga secara keluarga kok kelihatannya wah bahaya nih kalau diterusin. Gitu, gimana apa yang dilakukan? Kalau saya itu juga memang background-nya dulu saya udah Kristen, jadi semenjak remaja itu aku udah Kristen, udah aktif juga dalam pelayanan. Nah, tapi setelah itu saya pindah sekolah ke Australia, dan di mana di situ saya nggak menemukan komunitas yang benar gitu. Jadi saya meninggalkan gereja, jadi saya sesekali doang ke gereja dan segala. Tapi saya ada mama yang setiap kali support gitu kan, maksudnya setiap kali yang kamu udah ke gereja belum, kamu udah ini belum gitu kan. Tapi ya saya selalu aja gitu nurutin gitu. Oke, saya minggu ini mau ke gereja gitu. Tapi ya sesuka-suka hati lah gitu ya, kadang ke gereja, kadang bolos gitu kan. Jadi background Kristen sejak itu kan background saya memang Kristen, saya juga percaya Tuhan, saya juga kadang-kala juga berdoa. Jadi ketika
mengalami itu tuh saya juga ada panggilan seperti kayak ayo balik gitu loh, ayo serius sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Jadi saya tuh udah sering berdoa gitu ketika di saat itu, karena dia dengan masculinity-nya itu yang tadi dia bilang itu ya, maksudnya saya susah gitu kayak kasih tahu gitu, maksudnya jangan hari ini pulang pagian atau bagaimana gitu. Dia selalu ada aja alasannya kayak oh nggak bisa, saya perlu ketemu ini nih, oh ini nggak bisa loh diundang meeting gitu. Jadi saya pun ikutin gitu loh. Jadi saya pun sebagai istri kayak pengen support. Jadi oke nggak apa-apa, kamu meeting aja gitu. Nah sampai pada saatnya juga ya kita memang sering ribut apa segala gitu kan. Dia kan juga nggak mau kasih tahu soal pekerjaannya. Saya mostly nol gitu lah, maksudnya nggak tahu tentang apa-apa tentang pekerjaannya gitu kan. Jadi yang saya bisa hanyalah gitu, kadang-kadang saya menyemangatin dengan memberikan WhatsApp berupa firman gitu kan. Dan perlahan-lahan itu saya berasa firman itu, yang benih firman itu tidak sia-sia ya ketika kita rajin menaburnya gitu loh. Ya betul. Jadi itu pun tidak akan sia-sia, dan beberapa bulan kemudian ya tiba-tiba yang tadinya dia nggak answer, yang cuma di read doang gitu kan, bisa tiba-tiba amin. Mulai dari yang kedua. Wah itu amin yang sangat krusial ya kayaknya. Amin yang diingat sepanjang masa ya. Dan kita tuh nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kita ada dorongan gitu ya dari Roh Kudus bahwa ayo kirim firman ini buat orang ini, itu jangan ditunda gitu, karena kita nggak tahu kapan firman itu dibutuhkan oleh orang itu dan tiba-tiba mengubah. Gitu. Ya, setuju. Jadi aku juga mulai dari situ sering dengerin podcast, sering dengerin khotbah online dan segala macam, dan ya mulai menguatkan dia dengan cara itu gitu loh, dan mulai ngajakin doa bareng dan segala gitu. Nah itulah titik permulaan. Penasaran nih, waktu itu pas diajak doa bareng langsung mau? Enggak. Oh ya. Tidak semuanya bergusung. Ada perjuangan ya berarti. Iya, perjuangan. Jadi awalnya tuh dari aku cuma tumpangin tangan dia pas dia lagi tidur, itu aku tumpangin tangan dia doa. Biasa. Terus sampai titik dimana dia cuma diem aja tapi aku cuma doa gitu. Nah sekarang kita sudah jadi partner dalam mesbah doa gitu kan. Jadi saling menguatkan lah dalam itu. Jadi kadang-kadang dia narik duluan, ayo kita doa dulu apa gimana gitu. Berarti kalau saya simpulkan di sini sebenarnya kunci yang paling penting permulaan dari pemulihan ini semua mungkin mesbah keluarga. Betul. Itu ya. Ketika ada kesepakatan doa, prayer itu ternyata powerful ya. Banyak orang kan suka meremehkan ya, doa itu emang bisa apa sih gitu kan. Tapi di sini kita menyaksikan gitu ya kisah nyata bahwa this all start with a prayer gitu. Dari doa, terus lama-lama mesbah berdua sepakat itu memberikan kekuatannya. Iya, luar biasa sih. Ini bisa lanjut ya? Iya, kalau kalian sendiri gimana setelah mesbah itu dilakukan? Ya sekarang afternya kita mau denger. Oke, jadi kembali ke tadi, betul. Kekuatan utama kami sampai hari ini tuh selalu yang bisa kami banggakan bukanlah kekayaan atau mungkin kemampuan kami lagi, tapi sekarang apa yang kita sudah bangun selama bertahun-tahun. Jadi kami berdua tuh reguler selalu doa pagi bersama. Jadi kita biasa pagi kita mulai dengan baca Alkitab masing-masing, setelah itu kita praise and worship, lalu kita berdoa. Dan makin lama doa tersebut kita merasa makin harus dalam ya. Jadi kita sekarang merasa bahwa kalau kita nggak dapat peneguhan di pagi hari atau dapat pegangan ya ibaratnya secara roh dipegang, secara roh udah terpegang, kita nggak mau berhenti doa. Itu yang kita cari di pagi hari, karena sekarang ketika kita benar-benar berpaku pada kekuatan Tuhan, kita tuh nggak berani keluar. Saya tuh nggak berani buat keputusan-keputusan kalau hati itu nggak tenang. Itu mungkin yang sangat berbeda antara yang itu tadi, kembali ke perubahan. Mulai itu tantangan kan datang. Pertama dari yang simple, cell group. Waktu itu saya dulu pertama di gereja lain ikut cell group hari Rabu. Begitu mulai komitmen cell group, entah kenapa tiap kali meeting diajak hari Rabu malam. Nah, itu tuh memang meeting bisnis. Makanya iblis tuh selalu bekerja seperti harimau yang berkeliling. Dia seperti juga dia tahu titik kelemahan di mana kita lapar. Seperti Yesus pun dicobai ketika dia lapar setelah berpuasa. Jadi iblis tuh selalu tahu. Makanya tapi di sana ketika saya berkomitmen untuk saya mau memprioritaskan, biarpun kesannya aduh satu kan cell group, satu ini meeting dengan ini, penting loh orangnya loh. Masa kamu nggak itu? Nggak, pokoknya cell group. Nah di situ tuh makin lama, tapi cobaan tersebut tentu makin dalam. Jadi mulai lagi seperti kita ada urus beberapa surat-surat, sertifikat yang sudah bertahun-tahun nggak keluar-keluar. Terus ketika mencapai titik terang,
salah satu pejabatnya minta di entertain yang plus. Dan itu permintaan entertain itu entah bagaimana bisa datang ketika kami berdua lagi dengar saat teduh. Itu kami ingat banget. Ini kontradiktif sekali ya. Kan emang iblis itu luar biasa. Dapat telepon dari direktur saya, ini udah selesai nih. Terus bla bla bla, tinggal dia minta ajak pergi. Waduh, saya bilang ini lagi dengar satu. Terus saya tanya dia, Beb, bagaimana? Tentu, dia langsung bilang enggak. Nah, akhirnya dengan berat karena sekali lagi kita tahu di marketplace dengan apalagi kalau kita mengandalkan network, mengandalkan diri sendiri, hal-hal seperti ini itu sangat berbahaya. Tapi pada saat itu kita sudah mulai lebih tekun, jadi kita mengatakan tidak. Kalau memang saya akhirnya cuma bilang, bro, ke direktur saya, bro, whatever it is deh, jangan. Kalau memang ya kita harus bilang atau bagian ya udah, belum. Tapi di cerita tersebut besok paginya saya dapat approvalnya. Yang setelah 7 tahun diurusin. Itu umpamanya, itu satu dari sekian cerita atau sekian pengalaman kami sendiri. Banyak sebenarnya kalau diceritain mungkin kita butuh 10 jam. Kemenangan-kemenangan sebut. Nah, tapi itu kemenangan. Di luar kemenangan tentu banyak sekali juga tantangan. Percobaan di mana pada saat tersebut ketika kita berjalan dengan iman, kita kalah secara dunia. Jadi kalau pertama saya bilang secara komunitas yang susah payah saya bangun, relationship yang susah saya bangun sama bertahun-tahun. Ketika saya berubah, saya bisa bilang 90% hilang. 90%? Circle-nya tuh hilang ya? Hilang. Circle judi, circle ini, circle sana. Karena kebanyakan di market. Waktu itu saya membangun berdasarkan kehidupan yang dulu. Jadi ketika saya meninggalkan kehidupan yang dulu, otomatis hampir semua sebenarnya 90% itu hilang. Membangun dengan cara entertain tadi itu ya, networking itu ya. Membangun dengan cara itu. Jadi malah foundernya ya gitu. Iya. Luar biasa ini. Iya, founder adalah yang tidak benar. Sekarang kan betul. Nah, jadi kalau ada beberapa yang itu seperti grup Sigar, grup yang kembali lagi judi itu semua saya kan tinggalkan. Jadi 90% relationship hilang. Tapi Tuhan memberikan relationship hubungan-hubungan yang baru. Betul. Saya bisa bilang juga bahwa Tuhan menaruh saya seperti Daud ketika di Gua Adullam, ketika pada saat di mana saya merasa terasingkan, tentu ya COVID, hubungan hilang, dapat banyak pressure dari saya punya masalah, kita tentu merasa terasingkan. Dan saya bilang, tapi itulah di mana Tuhan ketika seperti Daud menulis banyak mazmur ketika dia di pengasingan, disitulah saya mendapatkan banyak hikmah, banyak juga suara-suara Tuhan dinyatakan lebih jelas di dalam hidup saya. Jadi Tuhan menaruh juga orang-orang yang kalau secara dunia bisa mereka katakan loh, ini nggak mungkin bisa ngebuat kita maju. Tapi Tuhan akhirnya itulah orang-orang yang sampai hari ini mendukung saya, yang berjalan bersama saya. Dan kita bisa doa bareng juga kalau lagi itu indah sekali. Meeting di kantor dengan berbagai macam agama, tapi kita bisa memulai dengan doa. Ya. Itu yang kita bangun di kantor. Dan furthermore, kalau kita lihat per hari ini, dari kan grup yang lama itu yang udah 90% hilang, 10%-nya itu adalah grup rusak yang Tuhan taruh sebagai tanggung jawab karena saya sudah menang terhadap dosa lama saya. Jadi ada banyak ada beberapa partner yang udah cerai, yang sudah bermasalah, yang ngobat, bandar judi, sekarang berhenti. Dan ada beberapa join sel grup kita, ada beberapa juga. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan meremehkan komunitas, jangan meremehkan CG. Kita ini merupakan mungkin buah dari komunitas yang baik juga. Karena ketika kita berubah, kalau kita nggak ada komunitas sendiri, tidak mungkin itu terjadi. Kita butuh doa, kita butuh testimoni. Karena dengan darah anak domba dan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Jadi itu very clear. Wah, saya merinding sekali loh dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Itu bener banget sih, bener banget ya. Kadang Tuhan itu hadir bukan cuma dalam berupa hadirat Tuhan atau roh gitu ya, tapi dalam wujud orang-orang di sekitar kita yang berdoa untuk kita, CG leader, siapapun itu yang melayani gitu ya. Wah, ini sampai speechless ya mendengar cerita dari Kelvin sama Catherine ini kan, kayak
Wah, luar biasa sekali gitu. Saya sempat dengar gitu ya, sebenarnya dari sebelum kita mulai podcast ini sempat dengar kalau sebenarnya awalnya sempat ragu ya, katanya gitu kan. Sebenarnya sempat ragu untuk testimoni gitu kan di podcast Marketplace Wisdom gitu kan. Tapi kemudian akhirnya memutuskan untuk oke, let's go for it gitu kan. Let's go for it gitu kan. Boleh sharing nggak kayak apa yang kemudian akhirnya membuat sama-sama yuk memutuskan ayo kita testify sama-sama testimoni bareng gitu kan di media gitu ya. Ya, boleh gitu kan di media untuk kayak mau memberkati gitu kan orang-orang yang mendengarkan itu. Karena dengan kemenangan-kemenangan yang kita alamin itu kita pengen sharing, especially buat teman-teman seiman kita ya, saudara-saudara seiman kita gitu ya, seperti besi menajamkan besi dan manusia juga menajamkan sesamanya. Ya, betul. Jadi yang pengen kita sharingkan ke teman-teman di sini adalah kita itu adalah kepala ya, bukan ekor gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kita bilang, aduh kita nggak bisa pakai cara dunia nih, kita gimana gitu kan. Maksudnya berjalan dengan apa yang ada di tangan kita ini, apakah kita bisa menang melawan Goliat di sana gitu kan. Tapi itu yang kita pengen itu ketika kita bermitra dengan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan kita itu akan memberi makan 5.000 orang gitu. Dan sisa juga 12 bakul lagi. Sisa ya gitu kan. Okay. Dan juga ketika kita VIP place kita itu diisi oleh Tuhan, bukan oleh dengan kayak kepintaran kita atau dengan manusia-manusia yang kita merasa oh mereka seseorang gitu ya. Itu Tuhan akan buka jalan gitu loh. Maksudnya dengan apa yang kita tidak pernah lihat, nggak pernah kita dengar dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan gitu. Jadi ya cuman mau encourage aja ya teman-teman, jangan cuman kita beriman tapi juga kita nggak mempersiapkannya juga kurang baik gitu kan. Maksudnya ayo kita do the best tapi let God do the rest gitu. Tapi do the best-nya itu juga penting ya. Do the best. Jangan let God do the rest tapi nggak do the best gitu kan. Betul. Nah ini yang saya tertarik untuk dengerin dari Bro Kelvin gitu ya. Yang tadi kan kita juga sempat cerita apa yang Bro Kelvin lakukan gitu ya. Kalau dulu kan berarti ada pengaruh dari uang, ada pengaruh dari entertain, ada pengaruh dari ya begitu. Sekarang ini semua dihilangin, tapi ternyata kepercayaan dalam bisnisnya Bro Kelvin justru malah meningkat berlipat-lipat gitu. Itu gimana? Maksudnya dengan menjalankannya ternyata dengan excellency, dengan go extra mile apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin boleh sekalian nambahin kayak kalau sebelumnya itu kan mungkin blessing yang didapat itu dulu dengan kekuatan sendiri ya. Itu kan adalah ABC mungkin kan gitu. Tapi ketika sekarang kemudian bertemu dengan Tuhan, encountering Christ gitu kan, lalu kemudian sekarang kan juga blessing yang didapatkan itu kemudian sekarang rasanya tuh kayak berbedanya tuh di mana gitu. Mungkin bisa cerita juga. Oke. Mungkin saya akan mulai dari visi yang Tuhan berikan. Ketika tadi kan saya ada mention bahwa Februari 2020 ketika saya berada dalam titik terendah, justru Tuhan memberikan satu ide yang sangat vivid ketika saya lagi jogging waktu itu. Vivid banget. Sampai saya akhirnya pulang jogging, saya langsung mau menuliskan ide tersebut. Ide tersebut terlalu besar untuk saya lakukan karena kembali lagi dulu aja dengan full network saya hanya mengerjakan seberapa persennya dari ide tersebut. Sekarang ide tersebut puluhan kali lebih besar dan saya dengan apa yang saya ada sekarang. Tapi saya punya Tuhan. Dalam perjalanan, berarti ide itu per hari ini sudah tepat 4 tahun karena kita di Februari. Tuhan membukakan pintu-pintu, Tuhan menaruh orang-orang yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Yang juga mungkin kalau secara dunia lihat nggak mungkin atau nggak bisa lah orang ini membantu kita. Tuhan yang tempatkan orang-orang tersebut. Jadi satu contoh yang paling besar adalah ide ini, proyek yang saya kerjakan ini, yang sedang berjalan ini mendapat support sebagai proyek strategis pemerintah Amerika di Indonesia. Wow. Kedengarannya aja luar biasa, memang luar biasa. Karena support tersebut, kita adalah perusahaan Indonesia satu-satunya di bidang digital infrastructure yang mendapatkannya. Dari pemerintah Amerika. Bagaimana caranya? Sangat panjang, nanti 3 jam lagi kalau mau. Tapi itu benar-benar penyertaan Tuhan sepenuhnya. Saya nggak ada bagian apapun dari situ, saya bisa katakan. Saya nggak ada bagian apapun dari situ. Itu kebetulan, baik kebetulan kayak ibaratnya lempar jarum, tiba-tiba bisa berdiri di titik persis yang dimana kita mau. Wow. Seperti itu. Kebetulannya seperti itu. Jadi itu bukan usaha saya. Dan itulah yang membuat visi yang begitu besar, dari yang tadinya hanya berupa mimpi dan penglihatan, pelan-pelan itu mulai terwujud. Studinya mulai terjadi karena support dari pemerintah Amerika, kita mendapatkan banyak studi-studi bisa dikerjakan dengan support dari tersebut. Jadi kita bisa karena project besar begini kan dia punya studinya aja
puluhan bahkan ratusan miliar. Hanya kita belum bilang pembangunannya ya. Jadi studinya aja. Studinya. Itu kita mendapatkan support dari pihak. Jadi itu bisa tercover, kita mulai berjalan, dan karena itu juga kita bisa menghadapi kompetitor yang size-nya juga jauh lebih besar dari kita. Wah, Gue lihat di market yang makanya gue lihat di market case. Tapi bukan dengan kekuatan kita, sangat berbeda. Dulu saya melawan dengan, saya punya network, saya punya backup. Saya tahu saya apa yang harus itu, saya entertain mereka, saya pasti menang. Sekarang enggak, saya tahu saya sudah menaruh Tuhan. Yang paling penting ada pernyataan Tuhan dalam kita punya bisnis. We do the best. Again, do the best. Ini loh yang kadang-kadang anak-anak Tuhan, oi, ayo dong, datang cell group on time. Ya, kalau pelayanan, do your best in hospitality. Tersenyumlah yang lebar. Kalau untuk sebagai asyur, ya, kalau yang untuk lakukan apapun, lakukan your best. Karena kita punya identitas sebagai anak Tuhan, itu pemenang. Cuma kadang-kadang kita anak Tuhan minta berkat, kita menganggap Tuhan kita ada Tuhan berkat. Tuhan, saya mau A, tolong A. B, tolong B. Bukan seperti itu. It doesn't work that way. Tuhan tuh tahu yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan tuh nggak mau kita menjadi seperti anak bungsu yang setelah mendapatkan warisan akhirnya makan makanan babi pada akhirnya. Ya, Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau memberikan kemenangan yang seutuhnya. Dan saya yakin kita do our part, always do our best. Bukan cuma di pekerjaan, di ministry, di keluarga. Ketika kita bersama anak, ayo HP ditaruh. Ketika kita dinner bersama keluarga, ayo HP ditaruh, kita bicara. Every single time, do it as it is your last time atau last second. Nah itu, ketika kita melakukan itu, excellency terbentuk dan kita pegang bersama Tuhan. Yes, Tuhan akan bukakan dan menyeluruh berkat tersebut. Wah, ini luar biasa sekali ya. Kalau boleh mungkin kayak kita rangkumkan gitu ya, bahwa saya melihat kehidupannya Kelvin sama Catherine itu seperti kayak Tuhan bawa dari yang awal fake blessing ke real blessing gitu. Mungkin dulu fake blessing itu kelihatannya kan tadi dia cerita gitu kan, oh ya kelihatannya sangat sukses gitu kan di bisnis begini-begini, tapi ternyata kehidupan keluarga gitu kan, terus juga ternyata mengalami banyak hal yang backstabbing, harus entertain orang terus, kerja workaholic seperti itu, tapi tidak mendapatkan happiness gitu ya, nggak ada maknanya gitu. Tapi ketika akhirnya ninggalin semua itu, melewati ketekunannya tadi ya, ketekunan imannya kayak komit CG dan sebagainya gitu kan, kehilangan circle gitu kan 90% gitu kan, network yang dulu itu kayak membawa Kelvin dan Catherine tuh kayak ke sebuah real blessing yang dari dalam tuh solid. Jadi bukan fake blessing yang dalamnya kosong, kelihatannya megah tapi dalamnya kosong. Tapi sekarang tuh kayak ya happiness-nya itu bukan cuma bahkan di bisnis gitu. Misalnya bisa melihat bahwa happiness-nya tuh udah mulai ke family gitu kan. Itu yang lebih mahal yang mungkin sebenarnya nggak bisa dibeli gitu ya dengan uang gitu ya. Katanya bahagiaku penuh. Ya, bahagiaku penuh, betul gitu kan. Jadi sama satu poin lagi nih, Ko Fandi, Kelvin dan Catherine, tadi ada sesuatu yang menarik. Ko Kelvin katakan kita itu lebih dari pemenang. Terus tadi Catherine juga bilang bahwa kadang ada anak Tuhan yang ngerasa underdog ya, ngerasa kayak oh saya ini kalau saya tidak melakukan entertain gitu kan, saya tidak begini, saya kalah nih gitu kan, saya malah akan kalah nih di marketplace gitu kan. Tapi ternyata tidak gitu loh, ketika kita harus jelas identitas kita itu, ketika kita memihak kepada Tuhan, Tuhan juga akan bela gitu ya. Dengan kekuatan Tuhan malah yang lebih besar, bukan kekuatan kita doang gitu. Betul ya, maksudnya rangkuman dua hal ini sih poin yang saya pribadi sama. Lebih banyak kalau Bro Kelvin dan Sis Catherine sendiri yang coba ngerangkumin gitu. Boleh. Nah setelah itu bisa juga mendoakan teman-teman gitu ya. Sekalian kasih message dan doa untuk teman-teman di rumah. Oke. Ketika kita mengikuti Tuhan, jangan fokus pada berkatnya, tapi fokuslah pada penyertaan Tuhan. Itu yang kita hidupin, dan ketika kita fokus pada penyertaan Tuhan, dan kita biarkan roh terus menyala, dan makin bertumbuh, makin mengakar, buah-buah roh itu makin mengakar dalam kita, otomatis berkat itu sendiri akan terpancar dari dalam. Jadi bukan di luar. Jadi apa yang terjadi di luar udah tidak banyak mempengaruhi kita lagi. Kata itulah yang kita love, joy, and peace itu kan buah-buah roh dari dalam. Itu yang benar-benar kita rasakan. Jadi bukanlah berapa tender yang kita menang, berapa klien yang kita dapat. Oke? Nah itu secara family kita itu. Jadi kebagiannya tadi penuh. Kita aduh kalau kalah tender kayak bukannya muram bisa 2 minggu. Enggak seperti itu lagi. Kita konsisten, yes kita akan merasa sedikit tentu namanya kalah tender ada kecewa. Apalagi kalau kalah tender dengan lawan yang memakai cara curang. Karena kita pasti sebagai pihak atau anak Tuhan yang udah dedikasi dengan cara yang lurus, kita pasti akan tetap mengalami hal tersebut. Tapi itu nggak mempengaruhi kita. Itu pertama. Dan mungkin poin selanjutnya adalah
sebagai anak Tuhan di marketplace, kita tuh benar-benar harus menjadi contoh excellency. Ya, kembali lagi masalah waktu, masalah kualitas pekerjaan, dokumentasi yang lengkap, legal, perjanjian ketika kita udah agree, jangan cuma bro, I believe in you ya udah. Setelah itu besok, lo nggak bayar sih, nah, itu kan sering sekali terjadi dan itu juga saya alami sendiri. Ya, kita anak Tuhan, excellent, lakukan yang terbaik, ya jangan slacking. Karena kenapa? Ingat, lawan kita tuh lakukan cara-cara curang, tapi kita bersama Tuhan, kita kembangkanlah produk yang terbaik. Ya. Tuhan akan memberikan kreatif ide yang terbaik. Itu yang kita kembangkan, fokus ke sana, do your excellent. Dan percayalah, ketika kita di dalam marketplace akan terbuka saat dimana akan keluar kairos. Seperti tahun ini terutama, great shift and miracles. Saya yakin sekali tahun ini, ayo teman-teman, ya, kita sesama sebagai anak-anak Kristus, do our best, benar-benar iman kita jangan tanggung-tanggung, dan kita yakin great shift up, yang urapan itu yang kita sudah percaya itu akan terjadi. Amin. Thank you banget ya Kak Fani. Gal the best partnya nih, mendoakan yang di rumah. Gitu kan, ini siapa yang mendoakan? Juga pasti pengen ya didoakan. Iya, gitu. Menerima blessing gitu kan. Mungkin siapa tahu di rumah ada yang sedang mengalami tantangan iman juga ya di marketplace maupun di keluarga. Harus memilih cara yang benar ataupun nggak benar. Kita sama-sama mau kuatkan. Oke, silakan. Terima kasih ya. Oke. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Di mana kami bisa membagikan Tuhan testimoni-testimoni Tuhan, pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan dalam hidup kami, firman-firman-Mu Tuhan yang merema dalam hidup kami. Dan di saat ini Tuhan, hamba-Mu Tuhan, mau Tuhan melepaskan berkat, kekuatan untuk teman-teman kami Tuhan. Mereka Tuhan yang sedang mengalami masalah di marketplace, mereka menghadapi Goliat yang kelihatannya begitu besar mereka tidak bisa hadapin. Kau yang akan berjalan bersama mereka Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan adalah yang terutama Tuhan. Seperti Musa yang tidak mau memasuki tanah Kanaan Tuhan kalau Kau tidak berjalan. Ajarkan kami memiliki hati juga seperti itu Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa berfokus kepada-Mu, menjadi makin hari Tuhan makin serupa dengan-Mu Tuhan. Dan secara otomatis kami tahu Tuhan, berkat menyeluruh Tuhan, bukan cuma uang, bukan cuma keberhasilan di marketplace, tapi menyeluruh dari keluarga, pelayanan kami Tuhan. Hingga akhirnya Tuhan kami tahu Tuhan, anak-anak-Mu bukan anak-anak miskin, kami adalah pemenang. Dan kami di marketplace pun akan menjadi pemenang. Itulah Tuhan yang Kau janjikan Tuhan, dan kami mau aminkan, kami mau klaim janji itu Tuhan ke setiap dari yang mendengar Tuhan kesaksian ini, ke setiap dari yang mendengarkan doa ini Tuhan, kami lepaskan berkat in Jesus mighty name Tuhan. Kuasa-kuasa jahat yang mau menghancurkan, yang mau Tuhan menipu Tuhan, yang mau Tuhan mengganti Tuhan visi-visi-Mu dengan cara-cara lain Tuhan, kami patahkan in Jesus mighty name. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang baik dan kami berterima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wow. Thank you banget. Terima kasih. So bless ya. Iya, so bless banget di episode kali ini. So buat teman-teman di rumah jangan lupa like, subscribe, share gitu kan untuk podcast Marketplace Wisdom kita. Nah, komen juga ada Anda yang perlu didoakan yang sedang bergumul, Anda bisa tulis di kolom komentar. Yap, terima kasih buat episode Marketplace Wisdom kali ini. Thank you. Sampai ketemu.